Motor paling asik buat harian, Kawasaki KLX 230. Di depan kita ini Kawasaki KLX 230 tahun 2019. Ini motor punya teman saya pinjam selama 2 minggu. Tadinya rencananya mau saya review ke warung Banten, dari Citorek ke warung Banten, terus mau ngecamp di kebun teh, tapi batal karena tiba-tiba saya cedera. Kaki kiri saya ada cedera tendon yang butuh recovery selama 1 bulan. Oke, jadi video ini, motor ini udah pernah tayang di channel ini. Impresi pertama saya naik motor ini. Oke, dan di video ini kita mau bahas motor ini, review motor ini komplit kalau dipakai harian, ya, dipakai harian. Jadi beberapa hari ini saya pakai motor ini buat ngantor dari Balaraja ke Gading Serpong, Tangerang. Ini motor kalau menurut saya asik banget ya. Yang paling asik itu suspensinya. Tapi sebelum ke suspensi, kita sedikit bahas desainnya. Kalau subjektif pandangan saya pribadi, kalau lihat motor ini gitu ya, desainnya agak kurang menarik ya, kurang eye catching, terutama di sektor lampu depan. Entah kenapa Kawasaki bikin lampu depan bentuknya begini tuh, agak nggak biasa gitu, sama shock depannya yang belum upside down. Secara tampilan ini kurang menarik. Terus berikutnya ada beberapa part yang dirubah di motor ini, yang dimodif ya. Yang pertama, ban depan belakang ini pakai dual purpose, bukan ban tanah lagi, pakai Pirelli Scorpion. Nah, makanya buat di perkotaan ini enak banget. Gripnya masih dapat, di aspal masih dapat. Part yang dirubah lagi ini ya, Bakbuster ini handguard 2 jutaan. Terus stangnya Pro Taper juga 2 jutaan. Bakbuster ini 1,6 juta kalau nggak salah ya. Stangnya Pro Taper ini 2 jutaan. Terus lampu tambahan ini sengaja ditutup kalau buat dalam kota. Kalau masuk hutan baru dibuka nyalain. Ini sekitar 2,5 jutaan. Terus oh iya, joknya udah dimodif. Ini bawaannya segini nih ya. Nih ada kelihatan kan? Ini dimodif, dibikin agak lebar dikit jadi lebih nyaman. Terus box belakang ini GV-nya itu BMW 6 jutaan kalau nggak salah ya. Oke, gimana buat harian? Buat harian di dalam kota ini ternyata enak ya. Pakai trail itu saya baru sadar setelah bawa motor ini. Ternyata harian dalam kota itu enak banget. Terutama sih suspensinya ya. Suspensi motor ini itu luar biasa. Luar biasa, nggak kayak motor trail yang banyak beredar. Sebut aja KLX 150 atau CRF 150. Motor ini lebih enak ya, suspensinya asli nyaman banget. Dan surprise, ini shocknya bikinan Showa Indonesia. Jadi sebetulnya Showa Indonesia sangat mumpuni bikin shock depan yang sekeren ini, senyaman ini. Mungkin tergantung request kali ya. Terus handlingnya ternyata enteng banget. Tingginya ini lumayan tinggi ya. Ini lebih tinggi dari CRF 150 atau KLX 150. Tapi masih lebih pendek dibanding CRF 250. Dan buat postur saya 175 cm, 76 kilo, ini masih oke buat harian. Jadi begitu dinaikin, dia turun, dan kedua kaki saya baik kiri maupun kanan itu masih bisa nempel ke tanah walaupun jinjit. Jadi masih oke. Kalau mau napak bisa satu doang, misalkan kaki kanan napak, kaki kirinya ngegantung gitu. Tapi buat di dalam kota masih oke.
Terus yang paling saya nggak suka dari motor ini selain tampilannya, ini nih suara mesinnya. Kita dengerin ya suara mesinnya. Suara mesinnya berisik banget ya. Dan idle-nya atau langsamnya ini tinggi banget RPM-nya. Teman saya bilang sih 1800, tapi saya nggak yakin, ini sekitar 2000 RPM lebih mungkin ya. Kencang banget langsamnya. Heran ya. Oh iya, terus temperaturnya, temperatur mesinnya ini panas banget. Panas banget. Makanya Pak, teman-teman yang pakai KLX 230 rata-rata exhaustnya itu dibalut begini nih, karena saking panasnya. Dan kalau di macet-macetan emang panas banget di paha. Tapi herannya ini nggak itu ya, performanya nggak turun. Beda motor-motor panas kayak Scorpio atau Bajaj Pulsar itu, begitu macet dikit, macet setengah jam, 1 jam, performanya langsung berubah gitu ya. Satria FU juga. Kalau ini enggak sih, macet-macetan sampai sejam, performanya masih biasa aja. Dan motor ini getarannya halus, walaupun suara mesinnya kasar. Getarannya nggak ada. Nih. Getarannya halus. Power sih merata ya, dari RPM rendah udah ngisi, dia 18 horsepower ya, cukup lah buat perkotaan gitu ya, buat perkotaan cukup, buat terabas juga cukup. Dan bobotnya ini enteng, nggak kayak KLX 250, karena ini mesin air cool, bobotnya nggak beda jauh sama yang 150, tapi powernya udah cukup mumpuni. Tematin aja kali ya, berisik banget. 18 horsepower ini di jalan raya masih oke ya, buat high speed juga masih oke, karena masih bisa lari 120 km per jam. Dan handlingnya anteng motor ini. Ya pokoknya saya baru ngerasain gitu ya, harian pakai motor trail. Ternyata enak juga kalau suspensinya proper. Saya pernah tes. Jadi motor ini mecahin rekor perjalanan dari Pamulang ke Balaraja. Itu rekor paling cepat pakai Inazuma. Jalan sore ya, jalan sore jam 5 sore gitu. Pakai Inazuma itu paling cepat 1 jam 20 menit, 1 jam 15 menit paling cepat. Pakai motor ini bisa 1 jam pas. Enak banget, motor ini enak banget buat selap-selip, enak. Terus jalan rusak, polisi tidur, itu kita nggak perlu ngerem. Sumpah ini suspensinya top banget. Jadi kepengen motor trail, hehehe.